ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan cuaca yang cerah juga ya. Di tahun ini cerah juga ya. Alhamdulillah kita tepuk tangan semua bahwa pasien kita sembuh semua ya. Jadi ke-8 ini ya, hari ini aku dipulangkan Kota Batam, bahwa sekarang Batam akan mengalami tren positif yang seringnya bertambah positif, pasien positif terkonfirmasi pasien sembuh ya, yang merupakan warga Kota Batam. Yang pertama adalah kalau di Rumah Sakit Ampun Fatimah, pertama Ibu Desnaniwati, Ibu ya. Ibu perempuan umur 52 tahun, merupakan ibu rumah tangga ya. Itu dari Sebu ya, Pak Darwin. Nah, pertama Ibu Desni positif di tanggal 5 Mei 2020 ya, dengan hasilnya dilaporkan tanggal 7 Mei positif pertama, kedua di swab lagi tanggal 14, di swab kembali positif kembali dengan hasil tanggal 14 Mei ya, dan tanggal 15 Mei di swab kembali positif hasil 17 Mei. Lalu di swab tanggal 15 Juni yang hasilnya 18 Juni dan dinyatakan negatif. Maka Ibu Desnaniwati dinyatakan hari ini tanggal 20 Juni sembuh dari COVID-19. Kedua bulan ya, ini saya juga Bu, di 8 Mei positif ya, di 10 Mei hasilnya, 8 di swab, 10 Mei hasilnya, lalu di 16 Mei di swab lagi ya, ternyata hasilnya waktu itu negatif ya, dengan hasil 18 Mei. Nah kemudian tanggal 20 Mei, tanggal 23 Mei, tanggal 26 Mei sampai 27 Mei hatam, bulan ini tetap positif. Nah ternyata bulan tanggal 4 Juni di swab lagi ya, hasil di tanggal 4 Juni 1 Juni di 4 Juni negatif. Nah positif kembali di tanggal 5 Juni si bulan ini ya, yang hasilnya 9 Juni. Lalu saya bilang dokter Widya ya, bulan dokter Widya kan, nah dokternya coba di swab lagi lah. Akhirnya di 12 Juni bulan diambil juga di alat PCR sini, saya suruh juga memeriksa juga, ternyata bulan negatif ya. Dan kemudian di swab kembali pada tanggal 17 Juni ya bulan ya, dan di tanggal 19 Juni hasilnya negatif. Jadi dua kali berturut-turut negatif. Jadi Saudari Wulan umur 18 tahun, benar nggak Wulan umur 18 tahun ya, dinyatakan pada tanggal hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2020 dinyatakan Wulan sembuh dari COVID-19. Pak enggak, anak Jukwinina. Nah, Jakwin mana Jakwin? Nah, Jakwin ini dinyatakan positif pada tanggal 10 Mei. Jakwin ya, tanggal 30 Mei, tanggal 28 positif, tanggal 30 negatif, lalu tanggal 6 Juni positif kembali, baru tanggal 12 Juni dan 15 Juni Jakwin umur 7 tahun negatif 2 kali, jadi hari ini dinyatakan sembuh juga. Umur 38 tahun perempuan buku, email ya, positif pada tanggal 28 Mei ya Bu. Nah lalu negatif tanggal 30, 6 Juni positif lagi, dan tanggal 12 Juni dan 15 Juni hasilnya
Pak Tuan Ruslianto. Nah ini juga pernah positif, pernah negatif, positif kembali ya waktu itu ya. Dan benar Pak, 23 Mei Bapak positif. Lalu Bapak tanggal 1 Juni yang diswab hasil 4 Juni negatif. Lalu Bapak diswab kembali 6 Juni hasil 9 Juni positif kembali. Nah akhirnya tanggal 12 Juni dan 15 Juni yang diswab dengan hasil 12 Juni dan 15 dengan hasil 15 Juni dan 18 Juni Bapak 2 kali berturut-turut negatif. Jadi Pak Ruslianto alias Matius ya, laki-laki umur 41 tahun, swasta, dinyatakan pada tanggal 20 Juni 2020 hari ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Carly, mana Carly? Ada Carly. Carly kok ngelamun? Carly ya, Carly umur 4 tahun, dinyatakan positif pertama pada tanggal 29 Mei. Lalu tanggal 12 Juni dan 16 Juni di swab ya, dengan hasil pada tanggal 15 Juni dan 18 Juni anak Carly 2 kali berturut-turut negatif. Maka pada hari ini tanggal 20 Juni 2020 dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, terus Nyonya Maria Siburuyan, ya Bu. Maria umur 25 tahun, swasta, ya. Pertama di swab di awal bros ya Bu. Ya di awal bros tanggal 23 Mei. Ya, lalu tanggal 29 Mei di swab di Elizabeth, ya Bu, benar Bu, positif. Dan kemudian tanggal 12 Juni dan 16 Juni dengan hasil 15 Juni dan 18 Juni Ibu Maria Siburuan ya 2 kali berturut-turut negatif. Maka pada tanggal 20 Juni 2020 hari ini Ibu Maria Siburuan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Udah selesai kan? Carly adalah PDP ya. Dan mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah Bapak ya, Ibu Bapak yang telah percaya dirawat di sini ya. Alhamdulillah Ibu semua dan Bapak sembuh di hari ini ya. Boleh Bapak mengasih pesan dan pesan selama dirawat di sini. Saya dari manajemen, jajaran manajemen dan semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Fatimah, mohon maaf ya bila ada mungkin pelayanan kami yang kurang, tapi bukan kurang yang dikeluhkan di wartawan bahwa kok lama kali datangnya. Ya memang lama karena harus pakai Bu Suci, pakai hazmat. Berapa lama Bu? Kemarin keluhan Robi lama Bu masuknya, berapa menit? Itu minimal berapa? Nah minimal 15 sampai 20 menit ya, jadi baru masuk ya. Setelah itu dia Bu tak mau cepet-cepet buru-buru mau keluar ya, nggak lama-lama di situ. Memang waktunya ditentukan juga Pak ya. Dan Pak Rulanto nggak lama-lama Pak, Bapak hanya temuin nama Bu Susi atau siapa Bu Ade ya, mana Ade. Nah hanya boleh 15 menit paling lama. Jadi itu SOP yang menetapkan Pak ya, bukan ini ya. Jadi memang kalau udah ini udah segera secepat mungkin, bukan berarti penata laksanaannya, penanganannya tidak tepat, tapi memang harus betul dan memang harus profesional ya Pak. Jadi nggak gampang ya para wartawan menempatkan tenaga di tempat isolasi ini, di TUN ini ya. Kenapa tidak gampang? Karena memang harus yang skillnya. Tiap hari saya kutak-katik karena di sana juga harus ditanganin juga kan. Yang repotnya sekali adalah untuk ruang intensive care, karena harus skillnya, ahlinya harus sama-sama dan IGD. Jadi itu yang kalau nganjur itu harus hati-hati
penempatan ini nggak gampang. Jadi setiap malam kiri, terima kasih semua para tenaga perawat dan tenaga medis atau tenaga pendukung atau penunjang yang lainnya yang telah memberikan pelayanan juga bagi pasien-pasien yang telah sembuh, bahwa kita bekerja untuk penanganan semua wabah harus bekerja tim, ya, tidak bisa tidak bekerja tim, ya, jadi harus ikut komando, ya, jadi ikut komando, ikut aturan, ikut tata cara yang telah ditetapkan, dan regulasi juga jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saya Roslianto alias Matius, pasien 102. Saya adalah klaster HOG, House of Glory dan Park. Di sini ada dulu Pak Freddy dan juga Pak Sukardi yang sudah sembuh duluan. Dan saya bersyukur sekali memang di tempat ini saya begitu dilayani dengan luar biasa. Untuk perubahan, untuk suster, untuk dokternya, pokoknya memang bukan sesuatu yang biasa, karena saya sebenarnya orang yang keluar masuk rumah sakit dan dilayani BPIP dan justru di pelayanan di COVID ini saya merasakan kok seperti LP, tepuk tangan saya. Waktu saya datang sebelumnya ke perbicaraan, saya datang, kemudian saya bilang sama dokter Widya, "Dok, saya kayaknya di sini kan akan lama. Saya stres, Dok, nggak ada TV di kamar saya ini." Lalu langsung dari pihak manajemen memindahkan saya di ruangan yang ber-TV. Saya bersyukur sekali, ini layanan yang luar biasa. Biasanya kan langsung digimanain ya. Nah kemudian saya juga berdoa supaya istri dan anak saya ketahuan bahwa mereka juga positif. Kalau bisalah kami sekamar begitu. Dan ternyata nggak tahu gimana caranya prosedur dan protokolnya, dan akhirnya kami bisa sekamar sekeluarga. Saya memikirkan memang teman hidup saya ini kan ulang tahun tanggal 12 Juni yang lalu, ya. Saya berpikir kalau seandainya saya saja yang sakit atau istri saya enggak atau anak saya enggak, terpisah di mana-mana begitu merayakan ulang tahun, biasanya kan beramai-ramai, ya. Nah jadi pada waktu ulang tahun ini kami benar-benar nggak bisa mau pesan apa-apa begitu. Jadi saya pikir, wah, mau surprise apa ya ke istri saya ini di saat begini. Kami hanya bisa bersyukur, dan akhirnya ada teman kami orang gereja juga yang mengirimkan kue. Dan mereka kirimkan kue. Ternyata suster dan brother kita ini dengan baik hati menelpon kepada pengirimnya. Pengirimnya bilang begini, "Wah, mereka sopan sekali Ko Matius, ya, karena mereka minta izin untuk bikin surprise." Istri saya nggak tahu, jadi saya tanya, kok bisa ada surprise yang seperti ini. Kami merasa terhibur, kami merasa menjadi semangat sekali melihat pelayanan daripada suster dan brother. Sekali lagi tepuk tangan untuk suster dan brother yang ada di tempat ini. Memang berbeda sekali. Keluarga saya itu adalah keluarga yang paling banyak terkena COVID di klaster HOG, House of Glory ini, karena saya ini orang pulau, orang asli Batam. Saya keturunan di Pulau Kubung. Di depan Telaga Punggur itu ada Pulau Kubung namanya. Nah di situ saya lahir. Nah keluarga saya itu sebenarnya saya tidak ketemu sama orang tua, kakak segala macam, tapi kakak saya yang kedua itu ketemu dan pernah pergi ke Tanjung Uban untuk pergi mengurus surat tanah, bertemu dengan papa. Nah jadi ketika itu saya udah demam, saya bilang saya nggak mau ketemu papa, saya takut itu COVID. Nah jadi kakak saya ini yang ketemu, rupanya dia sudah kena dan akhirnya menyebarkan ke orang keluarga yang ada di Pulau Kubung. Untungnya memang satu pulau itu nggak kena, hanya keluarga kami. Nah jadi pesan saya juga kepada kita yang
Bapak Ibu Saudara yang masuk dalam new normal ini, karena new normal ini adalah penentunya sebenarnya imun kita ya, bukan hanya iman. Jadi ada imun yang memang harus benar-benar kuat. Jadi jangan sampai kita karena new normal kita bebas-bebas aja ya. Jadi saya memang melihat sendiri sebelum kami masuk rumah sakit ini, kami sebenarnya ada menara doa 24 jam namanya di gereja. Ya, saya sebenarnya adalah seorang pastor juga, pendeta juga. Jadi kami melakukan doa itu untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena COVID. Nah, tapi ternyata kami kena COVID juga. Padahal kami sudah lakukan yang namanya protokol ya, cuci tangan dulu. Yang hadir juga doa itu cuma 2 orang, jaraknya juga semeter lebih. Mic-nya juga ini satu orang satu dikasih gereja, tidak boleh dipakai orang lain. Kemudian kita melakukanlah ya, protokol yang oleh pemerintah suruh itu. Nah, ternyata kita akhirnya terkena COVID juga, dan saya melihat sendiri bagaimana brother dan suster ini begitu luar biasanya ya, mereka dengan sepertinya kesulitan bernapas. Saya lihat dengan pakai APD yang lengkap begitu, terus nafasnya keluar, mereka nggak bisa lihat. Kadang-kadang mereka minta bantuan kita juga, tolong Pak, ini berapa ya Pak angkanya, tolong di mana on off-nya Pak ya. Jadi mereka ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk brother dan sister. Saya sangat terharu ya, karena apalagi ketika istri saya ini ulang tahun, mereka datang dengan menggunakan APD lengkap hanya untuk merayakan ulang tahun istri saya yang ke-39. Jadi ini sesuatu kesan yang luar biasa. Ketika saya bertanya kepada suster yang mengambil swab dan juga mengambil darah, saya tanyakan, suster, kami kadang-kadang bersaksi bahwa kami ini sehat, kami kuat, dan kami dilayani luar biasa. Apakah kami harus menceritakan keluar yang ini, atau kami harus menceritakan juga bagaimana tersiksanya di swab dan juga ambil darah? Susternya bilang begini, Pak, ceritakan semuanya Pak, yang baik dan buruknya. Ya, jadi saya menceritakan juga di sini. Kita nggak tega melihat anak-anak kecil ini ambil darah, ya. Kadang nggak ketemu pembuluh venanya, kemudian mereka udah ketakutan dulu, padahal cuma ditolong tidur, cuma diolesin cotton bud di lidah. Memang nggak enak, nggak nyaman. Kita orang tua aja nggak enak, apalagi anak-anak ini. Jadi kita harus mengerti norma ini, tolong, karena keluarga kita, orang-orang yang mungkin bahagia, anak kecil. Saya sendiri ini menularkan kepada ponakan saya, si kembar yang terkenal itu di Pastor AOG, itu ponakan saya rakit dan selalu begitu. Nah, jadi saya benar-benar kadang-kadang pikir, Tuhan, ini saya ini kayaknya pembawa wabah ke keluarga saya kepikiran begitu, sempat terintimidasi. Nah, tapi ini sudah terjadi. Nah, jadi di new normal ini tolonglah masyarakat Indonesia mengerti new normal ini bukan sebebas-bebasnya, karena kalau belum kita alami di keluarga kita dan kita tidak lihat bagaimana anak-anak kita ini tersiksanya di swab, diambil darah ya, padahal brother dan sister ini sudah melakukan dengan pelan dan ini, tapi kan kita melihat sendiri begitu bayi kita atau anak kita nggak tega kena jarum seperti itu. Nah, jadi mereka sudah melayani dengan sebaik mungkin. Jadi memang di Undang Fatima ini saya tekankan sekali lagi, tidak ada pelayanan yang buruk di kami, seperti raja dan ratu. Saya bilang benar, nggak bohong ya. Tapi saya ngomong gini bukan berarti Bapak Ibu Saudara yang dengar rekaman ini nanti, wah kalau gitu kita minta di Undang Fatima yuk, kena COVID-nya di Undang Fatima. Bukan begitu maksudnya. Jadi kita tetap membatasi diri di new normal, jangan sampai terkena COVID. Katakan amin. Ya, nah jadi ini pesan dan kesan saya, semoga bermanfaat. Jadi pelayanan di sini adalah pelayanan bintang 5 plus diamond, saya bilang ya, kalau di hotel itu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada dokter yang sudah merawat saya,
kepada adik-adik atau rekan-rekan medis. Syukurlah alhamdulillah. Ada ibu, dokternya, adik-adik di sini. Aduh, senang kali ibu di sini rasanya entah tidur di mana. Ibu ini rasanya di hotel lebih lagi. Iya, iya betul. Ibu tuh, ya Allah. Pertama kali ibu, awal-awal ibu, aku ngeri kali sini ibu masuk rumah sakit ini memang betul-betul tak sanggup aku nengok Allah di mana aku ini. Ya Allah, di mana aku ini? Ibu betul ibu nggak bohong saya bu. Lama-lama perasaan enak juga di sini ya, saya bilang. Tapi aku nggak mau penyakitnya lagi bu ya. Aku nggak penyakitnya nggak mau. Kalau penyakitnya aku nggak mau lagi bu. Kalau pelayanan, tempat tinggal, apalah semuanya, apa saya minta, insya Allah dikabulkan semua. Ayo di sana aja senang. Aduh, saya bilang sama adik-adik semua ini penyakit ini bukan untuk obat aja yang menyembuhkan ibu ini, cuma untuk pelayan ibu sama adik-adik ini senang kali ibu dengan enak dan pelayannya. Kada marah-marah, dek, ibu ini dek, iya apalagi ibu bodoh sekali. Apa ibu bodoh? Apa tuh sebentar apa? Ada, aduh dek, ibu dengan cara mana dek? Datang lagi. Iya bu betul. Tidak lagi. Ada ini dek. Ibu berdua sama anak ibu di rumah dek, nggak bisa ibu buka dek. Datang lagi bu, aduh. Entah hilang, nggak bisa lagi dibalas dengan Allah saja yang membalas di sana bu. Mudah-mudahan walaupun tidak jumpa di sini, belum di luar pun kita kayak anak beranak, anak ibu kemana aja ya dek ya. Kalau itu sama ibu, kalau jumpa di luar ibu, walaupun ibu marah sama saya, tapi saya tetap sayang sama ibu. Ya cuma itulah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada salah saya yang nggak disengaja, mungkin disengaja, tolong dimaafkan. Mau nggak ibu, bapak-bapak, adik-adik maupun ibu? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bapak lagi merantau gitu aja. Kita sementara di sini aja dulu, dibikin orang susternya aku bilangkan. Oh iya ya bu, iya ya nak kayak gitu kan. Saya kita nggak pernah katanya. Aku bilang ya nggak tahu nak, kau panas saja. Tapi kok lama katanya. Ya aku bilang ya sadarlah, kapan kita pulang dibikin. Nggak malah katanya. Nanti bilang sama susternya kita pulang aja katanya gitu. Makanya pas udah pulang gitu tadi kan orang itu senang gitu. Akhirnya pulang nak katanya, udah lama juga nggak ketemu sama bapak. Ya aku bilang ibu-ibu bapak-bapak semua, shalom. Terima kasih untuk kesempatan beraninya. Kalau kami hari ini bisa pulang, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara hidup kami di tempat ini, cukup juga kami bisa satu kamar bareng bersama suami dan anak. Kami bersyukur. Terima kasih untuk suster, brother yang ada yang melayani dengan baik. Terima kasih tim medis semua yang ada di Rumah Sakit Umum Fatimah ini. Kami sangat bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati semuanya berlimpah-limpah. Semua garda depan ini semakin kuat, tidak ada sakit apapun menimpa garda terdepan ini. Terima kasih. Berdoa untuk brother, sister ya Tuhan, semua orang yang ada di dalam manajemen ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, melindungi mereka, terutama kepada mereka yang langsung ya Tuhan melayani ya Tuhan pasien COVID. Kami berdoa dijauhkan ya Tuhan dari serangan COVID juga. Mereka diberikan imun yang kuat ya Tuhan, dilindungi dari segala penyakit apapun ketika mereka memegang pesakit ya Tuhan. Mereka tidak tertular, bahkan keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, suami, istri, anak-anak yang jauh ya Tuhan, bahkan berbulan-bulan mereka harus tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, biarlah keluarga mereka diberikan ketenangan, dijauhkan dari kekhawatiran, dijauhkan dari kepanikan, sebab mereka dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah setiap tangan-tangan dokter, brother, sister ketika menyentuh setiap pasien memberikan kekuatan, memberikan semangat,
dan memberikan penghiburan sehingga pasien tidak lama-lama di tempat ini dan semuanya akan sembuh. Kami berdoa juga untuk Indonesia, untuk kota Batam. Di new normal ini kami berkati kota ini, kami berkati kota Batam dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berkati rumah sakit yang masih ada pasien-pasiennya. Biarlah kesembuhan mujizat terjadi, Tuhan yang turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap ya Tuhan keluarga lepas keluarga yang ada, yang melayani ya Tuhan setiap pasien. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan sekali lagi untuk brother, sister dan semua para medis yang luar biasa melayani kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lagu ini bisa menguatkan untuk teman-teman yang di seluruh Indonesia yang belum sembuh, ya, supaya mengalami kesembuhan juga. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Tuhan sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhan berdahsyat, Tuhan aja lagi kerjakannya. Aku percaya Tuhan berdahsyat. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Tuhan sanggup melakukannya.